Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo hadir dalam Market Review, program yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan sektor energi terbarukan, khususnya yang memang membutuhkan dana dan investasi yang tidak sedikit. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemerintah hingga kini terus berupaya untuk mengembangkan potensi energi terbarukan di tanah air. Meski demikian, pemerintah juga membutuhkan biaya investasi yang luar biasa untuk bisa beralih dari energi fosil menjadi energi terbarukan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan bahwa potensi investasi energi terbarukan di tanah air membutuhkan biaya yang luar biasa besar hingga tahun 2060 mendatang. Hal ini seiring dengan rencana pemerintah yang akan menerapkan nol emisi karbon atau net zero emission di tahun 2060. Pemerintah telah memasang target pemasangan lebih dari 56 gigawatt battery energy storage system dan jutaan kendaraan listrik yang beroperasi hingga tahun 2060. Adapun perkiraan investasi mencapai lebih dari 40 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian pemerintah juga fokus meningkatkan investasi pada pembangkit listrik tenaga surya PLTS atap dengan kapasitas terpasang hingga 420 gigawatt di segenap penjuru tanah air. Kebutuhan investasinya sendiri tidak kurang dari 160 miliar dolar Amerika Serikat hingga tahun 2060. Bahkan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif saat event World Economic Forum di Davos, Swiss mengatakan, kebutuhan dana investasi menjadi sangat besar hingga lebih dari 1 triliun dolar Amerika sampai tahun 2060 saat pembangkit listrik tenaga batu bara dihentikan lebih cepat dan digantikan dengan listrik EBT. Sementara terkait transisi energi, seluruh penyediaan energi listrik akan berasal dari pembangkit berbasis EBT sebesar 708 gigawatt di tahun 2060 yang didukung dengan jaringan interkoneksi supergrid. Jaringan ini rencananya akan menyambungkan seluruh pulau-pulau besar di Indonesia dalam satu ekosistem jaringan yang sama. Oleh sebab itu dibutuhkan dana investasi sebesar 28,5 miliar dolar Amerika per tahun untuk merealisasikan rencana pengembangan pembangkit tersebut. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, energi terbarukan Indonesia butuh sinergi dan investasi besar. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Fabi Tumiwa. Beliau adalah Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform. Ya, halo, selamat pagi Pak Fabi. Selamat pagi. Salam sehat Pak. Sehat, terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Kembali lagi kita berbincang ini terkait dengan energi, khususnya energi terbarukan. Kita akan review dulu, kita akan menilik sedikit ke belakang di sepanjang tahun 2022 lalu. Bagaimana dengan pengembangan dan juga pembangunan Pak untuk dari pembangkit listrik energi terbarukan sejauh ini. Silakan. Ya, jadi kalau kita lihat sepanjang tahun 2022, perkembangan energi terbarukan masih di bawah target yang dicanangkan oleh pemerintah. Oke. Kalau kita lihat pada awal tahun lalu, pemerintah kan mencanangkan sekitar hampir 1.000 megawatt yang akan dibangun ya untuk pembangkit listrik energi terbarukan. Tetapi menurut analisis yang dilakukan oleh ISR ya, bisa cek dari laporan Energy Transition Outlook 2023 yang kami luncurkan bulan lalu, Oke. menunjukkan bahwa tidak semua yang bisa tercapai dari target ini. Nah, terutama ini disebabkan karena yang pertama ada faktor pelemahan ekonomi ya, COVID, yang menyebabkan terjadinya permintaan listriknya belum tumbuh secara optimal, dan juga karena sepanjang 2 tahun COVID, maka ada beberapa proyek yang mengalami keterlambatan. Jadi yang harusnya konstruksi bisa dilakukan di 2020-2021 itu mengalami keterlambatan, hingga COD-nya atau completion date-nya itu juga mengalami kemunduran. Ya. Nah, lalu juga kita tahu untuk rencana jika memang direncanakan proyek itu untuk COD 2021, maka sebenarnya proses untuk misalnya pelelangan, kemudian kontrak dengan PLN itu kan harusnya dilakukan jauh-jauh hari. Nah, kita lihat juga terjadi keterlambatan di dalam pengadaan pembangkit di sisi PLN.
Dan ini juga disebabkan karena tadi faktor COVID ya, yang dimana sejak awal 2020, jadi proyek yang memang direncanakan dilelang tadinya di awal 2020 itu ditunda. Juga ada proyek digitalisasi PLN ya, itu juga masuk dalam target itu, tetapi panjang 2022 belum bisa dilaksanakan. Jadi mundur juga ya, dari tadinya mulai di 2021 mundur dan sampai hari ini belum bisa dieksekusi. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan memang terjadinya target yang lebih rendah daripada yang dicanangkan pemerintah. Baik, itu dia ada beberapa yang seperti dampak dari COVID-19 begitu ya, dan ini mengurangi lagi permintaan ataupun demand dari listrik di dalam negeri. Kemudian juga ada beberapa proyek yang akhirnya tertunda dari mungkin dimulai pekerjaannya ya begitu ya. Tapi kalau kita lihat, Anda melihat sebenarnya pemerintah sudah memberikan prioritas utama tidak terkait dengan pengembangan EBT sendiri di dalam negeri? Ya, kalau prioritas sebenarnya kita harus menilik ya dari peraturan pemerintah nomor 79 2014 tentang kebijakan energi nasional yang juga diturunkan dengan peraturan presiden nomor 22 tahun 2017 tentang rencana umum energi nasional, di mana di sana sudah ada target untuk mencapai bauran energi terbarukan 23% di tahun 2025. Nah, dengan adanya target ini sebenarnya pemerintah dan seluruh pelaku usaha, khususnya pelaku usaha ketenaga listrikan, itu harus menyesuaikan perencanaan, baik itu rencana pembangunan tenaga listrik ya, dan juga pemerintah daerah untuk target ini. Nah, tapi kita lihat juga bahwa ternyata rencana yang ada atau target yang ada tidak dibarengi dengan rencana yang sinkron. Jadi misalnya kalau hitung-hitungan saya untuk mencapai target 23% di tahun 2025, maka setiap tahun harusnya energi terbarukan itu tumbuh 3-4 gigawatt. Nah, dari 2020 ke tahun 2025. Jadi rata-rata ya 3-4 gigawatt untuk bisa mencapai target itu. Kenyataannya sejak PP itu dikeluarkan dari 2015 sampai 2021, rata-rata per tahun itu hanya tumbuh kurang dari 15%. Ya, bahkan kurang dari 20% dari target tahunan yang harus dicapai. Jadi hanya tumbuh 400-500 megawatt per tahun. Padahal harusnya ya sekitar 3 gigawatt ya, atau 3.000 megawatt per tahun. Jadi memang ada mismatch antara target, kebijakan, dan implementasinya. Tapi kalau kita lihat dalam 2 tahun terakhir, terutama sejak pemerintah itu mencanangkan net zero emission di 2060 atau lebih awal, pemerintah coba untuk memacu perkembangan energi terbarukan. Nah, salah satunya berasal dari tadinya diharapkan dari pembangkit listrik tenaga surya atap PLTS ya, yang didukung dengan revisi Permen SDM nomor 49 2018 dengan Permen SDM nomor 26 2021. Tapi memang pelaksanaan Permen ini terkendala karena PLN berdalih dia mengalami kondisi oversupply, sehingga PLN membatasi penyambungan PLTS atap ke jaringan PLN. Dan ini membuat tadi juga target yang dicanangkan pemerintah ya tahun lalu itu dicanangkan ada PLTS atap mencapai 440 mega itu tidak bisa dipasang. Tahun 2060 begitu ada anggaran sekitar 40 miliar dolar Amerika yang dibutuhkan untuk membangun BESS tadi, Battery Energy Storage System, begitu berkapasitas sekitar 56 megawatt ataupun gigawatt ini Pak. Jadi serta jutaan kendaraan listrik akan bisa beroperasi di tahun 2060. Apakah ini bisa tercapai dengan tadi beragam hambatan-hambatan ataupun bottleneck yang belum terpecahkan? Tahan dulu jawabannya, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan kembali sesaat lagi pemirsa dan tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan peta jalan Indonesia menuju netral karbon. Ini data selengkapnya bisa Anda saksikan tahun 2021 sampai dengan 2025 ada beberapa action yang akan dilakukan oleh pemerintah. Ada Perpres EBT, kemudian retirement terkait dengan coal,
kemudian co-firing PLTU, CCT, konversi pembangkit listrik tenaga diesel ke gas dan juga EBT. Tahun 2022 sampai dengan 2025 itu dia beberapa action yang akan dilakukan. Kemudian slide berikutnya kita lihat untuk tahun 2026 sampai dengan 2030 ada penurunan impor LPG secara bertahap di tahun 2027. Kemudian 2030 EBT sekitar 26,5% didominasi hidro, panas bumi dan juga PLTS. Dan selanjutnya kita lihat untuk slide berikutnya tahun 2031 sampai dengan 2035 itu retirement dari PLTU tahap pertama subkritikal interkoneksi antar pulau mulai COD. Dan kita lihat berikutnya untuk tahun 2036 sampai dengan 2040 ada retirement juga PLTU tahap kedua subkritikal, kritikal dan juga sebagian superkritikal. EBT 66%, dominasi PLTS, hydro dan bioenergi. Kemudian di tahun 2041 sampai dengan 2050 ada PLTAL skala besar mulai COD, PLTN ini diuji coba kita lihat di 2049 mulai COD, kemudian 2050 ada EBT 93% didominasi PLTS, hydro dan bioenergi. Adapun 2051 sampai dengan 2060 pemanfaatan dari hidrogen ini juga semakin masif. Sisa PLTGU hanya sekitar kurang dari 1 gigawatt, kemudian di tahun 2057 PLTU-nya kurang juga dari 1 gigawatt. EBT 2060 diharapkan dominasi sudah 100% dari PLTS, hidro dan juga angin. Kemudian kita lihat kapasitas pembangkit listrik EBT tahun 2015 sampai dengan 2021 kapasitasnya trennya juga cenderung naik. 2015 sekitar 8,4 gigawatt, kemudian di tahun 2021 menjadi 12,009 gigawatt. Dan selanjutnya bauran kebijakan energi terbarukan. Ya, kita lihat persentasenya juga terus mengalami kenaikan dari tahun 2019 sampai dengan proyeksi 2024 itu dari 9,18% meningkat menjadi 23% di tahun 2024. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Fabi Tumiwa. Ya, Pak Fabi, kita akan lanjutkan kembali, Pak. Kalau kita cermati dengan beberapa peta jalan yang sudah disampaikan begitu, beberapa step yang sudah disiapkan sampai dengan tahun 2060, Anda melihat bagaimana begitu sejauh ini kalau kita lihat dari implementasi berkaca dari beberapa pengalaman tahun sebelumnya, silakan. Ya. Ini adalah satu exercise dilakukan oleh pemerintah ya dalam rangka mencapai target net zero emission di tahun 2060 atau netral karbon tadi. Oke. Nah, esensinya adalah kita harus mengubah infrastruktur energi kita dari yang hari ini masih berbasis pada energi fosil, ya 88% ya pasokan listrik kita masih berasal dari energi fosil. Baik. Nah, ini yang mau diganti dengan energi bersih, energi terbarukan khususnya ya, sehingga kita bisa lihat nanti di 2060 lebih dari hampir 80-90% pasokan listrik kita akan berasal dari energi terbarukan. Nah, tentunya perubahan struktur ini juga harus mempertimbangkan peningkatan konsumsi energi atau konsumsi listrik Indonesia. Kita tahu Indonesia saat ini masih menjadi negara middle income countries dan konsumsi listrik per kapitanya kalau dibandingkan negara-negara lain yang setara dengan kita ekonominya masih relatif rendah. Artinya sampai dengan 2050-2060 listrik itu masih bisa tumbuh karena seiring dengan kenaikan peningkatan ekonomi, industrialisasi, ya konsumsi listrik itu akan naik. Sehingga memang tantangan ke depan tidak saja kita mengganti infrastruktur energi yang ada, tapi juga pertumbuhan dari permintaan energi di masa yang akan datang harus dipasok oleh energi bersih, energi terbarukan. Nah, ini adalah esensinya dan sebagaimana tadi disampaikan, pemerintah menghitung kebutuhan pendanaan untuk membangun infrastruktur energi terbarukan sampai dengan tahun 2050 itu diperkirakan sekitar $1 miliar. Angkanya cukup berbeda. Kami sendiri menghitung kebutuhannya kalau sampai 2050 maka bisa mencapai $1,4 miliar ya. Pemerintah sekitar $1 miliar. Nah, ini yang kemudian angka ini berasal dari
berbagai jenis energi terbarukan dan infrastruktur energi. Misalnya, tadi kita lihat ada energi surya PLTS yang akan mendominasi pasokan energi Indonesia di masa depan. Itu lebih dari 60%. Ya, berasal dari sumber listrik kita kan berasal dari energi surya. Lalu kemudian ada panas bumi ya, di mana semuanya itu potensi panas bumi kita sebesar 24 gigawatt hari ini itu akan dimanfaatkan. Kemudian air ya, di mana potensi air kita sampai kalau tidak salah hampir 90 gigawatt ya, Indonesia itu akan dimanfaatkan. Dan juga apa, bioenergi, biomasa itu juga akan dimanfaatkan. Jadi seluruh sumber daya energi terbarukan kita itu akan dimanfaatkan untuk menggantikan energi fosil dan memenuhi kebutuhan energi di masa depan. Tapi tidak saja pembangkit listriknya, tapi juga butuh jaringan listrik, transmisi ya antar pulau juga yang akan dibangun. Dan yang tidak lupa, karena porsi terbesar dari pasokan energinya adalah pembangkit energi yang sifatnya variabel seperti surya, seperti angin, dia membutuhkan penyimpan energi, energy storage ya, sehingga energinya bisa dipakai kapanpun kita membutuhkan. Jadi ketika tidak ada matahari di malam hari, energinya bisa kita pakai. Kalau ada mendung, energinya yang tersimpan di sana bisa kita pakai. Nah, inilah infrastruktur yang akan dibangun sampai dengan 2060 ke depan. Betul, tadi ada sekitar 56 gigawatt battery energy storage system begitu ya, dan juga ada pemanfaatan dari transportasi ataupun kendaraan listrik begitu yang juga akan dicanangkan oleh pemerintah. Kemudian PLTS. Nah, ini menarik kalau Anda katakan tadi sempat di segmen sebelumnya masih ada oversupply dari pembangkit listrik yang milik pemerintah dalam artian PLN begitu. Nah, ini bagaimana apa pemanfaatan EBT ini bisa maksimal sementara daya serapnya juga masih belum maksimal begitu? Ya, jadi karena memang karena ada mismatch ya antara perencanaan 35 gigawatt, program 35 gigawatt yang dicanangkan 2015, yaitu membangun ya sebagian besar berasal dari PLTU dengan realitas pertumbuhan demand. Nah, kita tahu pertumbuhan demand-nya jauh lebih rendah daripada yang direncanakan di tahun 2015 lalu. Dan ditambah dengan faktor COVID, ini menyebabkan hari ini PLN mengalami overcapacity hampir 5-6 gigawatt. Nah, tapi kan kondisi overcapacity ini nggak akan berlaku sampai selamanya, karena kita lihat pertumbuhan listriknya sudah mulai, permintaan listrik mulai naik, penjualan listrik bahkan tahun lalu itu menurut PLN sudah hampir mirip ya dengan bahkan lebih tinggi sedikit daripada permintaan listrik sebelum COVID ya. Dan kedepannya dengan rencana-rencana industrialisasi ya, hilirisasi, permintaan listrik itu akan kembali pulih gitu ya, sehingga kondisi overcapacity ini dalam pandangan saya tidak akan berlangsung lama. Nah, yang perlu dilakukan memang mengelola bagaimana dalam kondisi yang mengalami overcapacity itu kita tetap bisa menambah energi terbarukan. Nah, oleh karena itu sebenarnya tidak salah kalau pemerintah di dalam rencananya sampai dalam tahun 2025 yang akan dioptimalkan itu adalah PLTS, karena khususnya PLTS atap. Karena dengan PLTS atap sebenarnya penambahan, walaupun ada bertambah kapasitas, tapi penggunaan PLTS atap di bangunan ya, baik itu bangunan rumah, industri maupun bangunan komersial, itu bertujuan untuk mengurangi konsumsi listrik dari si konsumen. Ya, sehingga tidak mengganggu. Mungkin penjualan listrik PLN untuk segmen-segmen yang untuk pelanggan yang menggunakan PLTS atap sedikit berkurang, tetapi secara keseluruhan ya kan dari seluruh pelanggan PLN tidak 100% akan menggunakan PLTS atap, dan yang bisa dikurangi juga sebenarnya hanya kira-kira antara 20-30% konsumsi listrik harian. Jadi dengan menggunakan strategi ini, bauran energi terbarukan bisa ditingkatkan, tetapi ya pada saat yang bersamaan tidak juga mengganggu penjualan listrik PLN secara signifikan. Itu dia. Lagi-lagi kalau kita bicara mengenai kan tadi disampaikan dana yang tidak sedikit begitu investasinya. Nah, ini seperti apa? Apakah juga perlu lagi-lagi kolaborasi antar pemerintah, pusat, daerah, ataupun antar kementerian? Tahan dulu jawabannya. Kita akan jeda sebentar Pak Fabi, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.
Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Fabi Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform. Baik, Pak Fabi, saya ingin bertanya begitu, sebenarnya apa sih yang membuat energi terbarukan ini biaya investasinya mahal? Ya, ini mungkin perlu diklarifikasi ya bahwa ya sebenarnya energi terbarukan itu kalau orang bilang mahal itu sangat tergantung ya apa bandingannya. Kita selalu membandingkan energi terbarukan itu dengan energi fosil. Oke. Misalnya kalau listrik itu adalah listrik yang berasal dari batu bara. Baik. Nah, sementara sebenarnya harga listrik dari batu bara itu murah karena disubsidi. Ya, yang selama ini mungkin tidak banyak diketahui oleh masyarakat, bahkan seperti Presiden juga agak ignore ya dengan realitas ini. Nah, disubsidinya seperti apa? Disubsidi misalnya proyek-proyek PLTU yang skala besar yang berasal pendanaannya dari menggunakan project finance itu didanai oleh negara-negara dari Korea, Jepang dan Cina ya yang mendominasi 15-20 tahun terakhir. Nah, mereka untuk proyek-proyek ini mendapatkan interest rate yang cukup rendah ya di bawah market rate karena itu langsung dari negaranya ya lewat berbagai lembaga keuangan. Yang kedua, kita tahu sejak 2018 di Indonesia seiring dengan peningkatan harga batu bara ya dan kemudian pemerintah ingin menjaga agar tarif listrik itu tidak mengalami perubahan, maka sejak 2018 pemerintah mensubsidi batu bara melalui kebijakan domestic market obligation. Kebijakan market obligation ini membatasi harga beli batu bara PLN ya dan pembangkit listrik yang lain maksimum $70 per ton berapapun harga jika harga batu baranya di atas itu. Jadi seperti misalnya hari-hari belakangan ini harga batu bara $300 sampai $400, PLN hanya membeli $70 per ton. Ini sebenarnya bentuk subsidi ya. Nah, ini yang membuat seakan-akan harga energi fosil seperti dari batu bara itu rendah padahal mahal kalau sebenarnya. Pak Fabi, nah, tapi kalau ya menarik. Apakah EBT tidak bisa diberlakukan dengan kondisi yang sama dalam artian ada insentif juga yang diberikan karena begitu tahu pengembangannya memang membutuhkan biaya mahal, kalau ada insentif pun akan lebih terjangkau juga baik dari mungkin pengembangnya ataupun investor yang akan melakukan investasi di Indonesia. Jadi memang akan diperlakukan sama begitu. Mungkin tidak. Ya, sebenarnya insentif untuk energi terbarukan itu layak juga diberikan dan sejak beberapa tahun yang lalu pemerintah coba untuk memberikan insentif energi terbarukan. Khususnya sebenarnya kalau saya lihat ya sejak tahun 2010, 2011, energi terbarukan itu banyak diberikan kepada panas bumi. Panas bumi yang memang kita punya cadangan terbesar di dunia tapi pemanfaatan masih sangat rendah. Itu coba diberikan insentif melalui pemberian baik itu penjaminan ya maupun penurunan risiko pada saat eksplorasi. Ya sekarang juga masih berlangsung. Ya di luar panas bumi sebenarnya tidak banyak juga. Walaupun sudah ada instrumennya tapi realisasinya tidak banyak ya energi terbarukan yang mendapatkan insentif ya. Walaupun ada misalnya pembebasan pajak untuk beberapa proyek besar ya. Malah sekarang dengan munculnya kebijakan TKDN atau tingkat kandungan dalam negeri yang ada mismatch ya antara regulasi dengan kemampuan industri dalam negeri untuk memenuhi TKDN yang dicanangkan oleh pemerintah, kebijakan seperti TKDN ini justru menjadi penghambat atau membuat pengembangan PLTS skala besar itu justru lebih mahal gitu. Nah ini karena adanya malah jadi disinsentif karena adanya kebijakan lain mau dipromosikan TKDN-nya tapi karena industrinya tidak bisa. Yang terjadi adalah biaya tinggi sehingga yang membuat misalnya pengembangan PLTS yang sebenarnya ya sejak 10 tahun yang lalu kalau kita lihat secara global harga PLTS itu turun sampai dengan 90%. Jadi kalau secara hari ini pembangkit listrik tenaga surya itu adalah listrik yang paling murah sebenarnya. Hanya di Indonesia jadi mahal karena kebijakannya tidak mendukung gitu. Nah ada banyak barrier. Nah ini yang harus dibereskan sebenarnya ya secara internal kita karena dengan misalnya tadi saya sampaikan kebijakan TKDN bagus tapi mismatch ya dengan realitas perkembangan industri kita. Nah,
dengan adanya kebijakan PKDN, maka lembaga-lembaga keuangan internasional itu tidak Oke. mau mendanai proyek-proyek pembangunan PLTS di Indonesia. Padahal merekalah yang bisa memberikan pendanaan dengan bunga lebih murah. Oke, baik. Gitu loh. Baik, Karena berarti mereka memang lihat itu sebagai sebuah Iya, iya. risiko gitu. itu dia. Berarti memang masih banyak bottleneck juga yang harus segera dituntaskan oleh pemerintah begitu, sehingga benar-benar fokus mencapai 2060 net zero emission Indonesia bisa tercapai begitu, sambil memang kita menyiapkan dari sisi teknologi, kemampuan dari SDM-nya begitu ya. Pak Fabi, terima kasih banyak ini atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Fabi.